yang masih penasaran, silakan bertanya. Tadi ada 2 pertanyaan yang belum sempat saya jawab, agak lupa. Ya Pak, silakan Pak Pujo. Ya, jadi pertanyaannya soal panduan OSS dan bisa nggak kita fasilitasi UKM banyak-banyak dalam satu laptop. Jadi untuk panduan OSS bisa di-download langsung di sistem OSS ya. Klik aja oss.go.id, di situ lengkap. Jadi tinggal download saja panduannya. Termasuk kalau misalnya teman-teman mau presentasi tentang OSS, di situ juga ada bahan yang biasa digunakan oleh tim mereka, tim pemerintah untuk presentasi tentang OSS. Itu lengkap, bisa di-download di sana. Dan kemudian jika teman-teman memang sebagai pendamping, ya bantulah teman-teman UKM ini untuk mengurus perizinan. Dalam satu laptop boleh digunakan untuk berapapun UKM yang didampingi. Ratusan UKM pun bisa. Saya juga hampir setiap hari memfasilitasi teman-teman UKM untuk mengurus perizinan, termasuk koperasi juga. Yang terpenting yaitu nomor induk kependudukan itu harus ada. Kemudian atau nomor paspor. Kemudian email itu nggak boleh digunakan untuk banyak UKM, nggak boleh. Jadi masing-masing UKM dibuatkanlah, kalau nggak punya email, dibuatkanlah email masing-masing. Jadi satu email untuk satu akun. Saya kira itu yang penting. Jadi OSS itu mengkuncinya itu di nomor induk kependudukan sama email itu, yang ini. Jadi kalau ditanya syarat, saya ulangi lagi, syarat untuk memiliki akun di OSS itu hanya nomor induk KTP atau NIK, kemudian email, kemudian tahu tanggal lahirnya, kemudian nomor HP, itu saja. Dan nomor HP juga hanya boleh digunakan oleh satu orang. Jadi nomor HP, ya jangan gunakan nomor HP pendamping, gunakan nomor HP UKM-nya. Begitu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Pujo. Nah ini masih ada pertanyaan dari Pak Nur Kamim dari Pinbas MUI. Tanya ke Pak Bambang, bagaimana dengan pecel lele dan soto Lamongan, Pak? Hak ciptanya milik siapa? Bagaimana kalau sudah ada lembaga konvensional, kemudian dibuat yang syariah, kudu izin yang konvensional? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Yang kedua, ini masih untuk Pak Bambang. Izin bertanya, Dr. Bambang, apakah haki merek dagang bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang ya? Nah, misalkan merek ataupun merek dagang ataupun hak cipta, misalkan itu boleh dimiliki oleh lebih dari satu orang, apa hanya oleh satu orang dimilikinya? Lalu terakhir ini Pak, memiliki hak merek atau logo untuk usaha mikro tanpa dibiaya ada atau tidak Pak? Tanpa biaya ada atau tidak Pak? Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Bambang. Baik, yang pertama ini tentang pecel lele. Ada satu kasus pecel lele yang ribut dengan perusahaan besar, yaitu pecel lele Lela. Kalau nggak salah ribut dengan Starbucks pada waktu itu. Nah, jadi pecel lele yang didaftarkan karena ada tambahkan lela. Jadi biasanya dalam merek itu dia tidak boleh mendaftarkan nama generik. Jadi misalnya kita ingin mendaftarkan kopi susu itu nggak bisa. Karena kopi susu itu generik. Atau kopi saja, susu saja juga nggak boleh. Jadi harus ada tambahannya, kopi susu Amir kah? Seperti kopi susu apalah gitu. Jadi ada tambahan. Nah, terkait merek itu demikian, sehingga dia tidak boleh yang generik. Pecel lele itu generik. Nah, soto Lamongan ini kan membawa predikat Lamongannya.
Tapi kan pertanyaannya adalah apakah lamongannya itu uniqueness dari soto itu? Jadi misalnya gini, apakah hanya ada rempah tertentu yang hanya tumbuh di Lamongan sehingga membuat rasanya soto Lamongan menjadi lebih enak atau berbeda. Tetapi jika dia generik, maka soto Lamongan ini hanyalah sebuah nama tidak menunjuk pada indikasi geografis pada wilayah. Jadi kalau ketika ditanya milik siapa dan bagaimana, ya saya melihatnya ini indikasi geografis atau merek. Ketika ini indikasi geografis seperti tempe mendoan ya, maka itu milik pemerintah daerah. Makanya kan si itunya mengembalikan waktu itu yang orang mencoba mendaftarkan merek tempe mendoan. Karena memang kepemilikannya harus dipegang pemerintah. Nah, ada kelebihannya nggak dipegang pemerintah oleh Pemda? Ada. Jadi misalnya seperti Kopi Gayo. Nah, dia dipegang oleh pemerintah daerah di Aceh, maka setiap pengusaha di daerahnya harus meminta izin ke pemerintah ketika menggunakan nama Kopi Gayo. Termasuk juga ini dalam Soto Lamongan. Tapi saya tidak tahu perkembangannya si Soto Lamongan ini sudah terdaftar atau belum. Nah, itu terkait Soto Lamongan. Tetapi kalau misalnya mau didaftarkan hak cipta boleh nggak? Boleh. Ini triknya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi larutan penyegar cap kaki 3 yang saya contohkan, jadi yang didaftarkan nama larutan penyegar cap kaki 3, gambar badak, kaki 3-nya, dan tulisan larutan penyegar cap kaki 3. Tulisannya dia didaftarkan. Jadi itu didaftarkan di keluarga merek dan didaftarkan di keluarganya hak cipta. 2 kaki dia daftarkan. Nah, kenapa demikian? Biasanya ini untuk ini jujur aja ini agak nakal sebenarnya. Ketika dia kalah di merek, dihantam pakai hak cipta gitu. Biasanya gitu, ini triknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nakal, misalnya, wah merek saya udah terdaftar nih oleh si A. Udah, saya daftarin hak ciptanya masih kosong nggak? Ketika hak ciptanya masih bisa daftar, itu digunakan untuk menyerang. Biasanya seperti itu. Tapi ini don't try this at home ya. Ini jangan dicoba ya Pak. Ini praktek-praktek negatif. Ini agar tahu aja. Saya fungsinya ini mengedukasi kan. Dicoba dengan pendamping, Pak. Dengan konsultan. Gitu. Makanya jujur aja Pak, kasus larutan penyegar cap kaki 3 tuntutannya itu ada 18 tuntutan. Waduh. Dan celakanya si itu banyak kalah sehingga hakimnya dilaporkan ke Komisi Yudisial. Karena ya ributnya sana sini. Nah itu ya. Terus kemudian saya menjawab pertanyaan memiliki hak merek logo untuk usaha mikro tanpa dibiaya ada nggak Pak? Mungkin ini pertanyaannya kalau saya pahami mendaftarkan logo ada biaya atau tidak gitu ya. Sama Ya. Pak, ini tetap ketika pendaftaran ada PNBP. Gitu. Kalau ternyata Bapak ketemu konsultan yang dia mau dia senang dibayar oleh 2M. Makasih Mas misalnya. Ya Bapak nggak perlu bayar konsultannya, hanya perlu bayar PNBP-nya. Gitu. Jadi semua sangat kembali pada konsultan. Bahkan ada konsultan yang cost-nya sangat mahal. Untuk jasa konsultasi aja dia bisa minta 10 juta sendiri. Macam-macam. Gitu. Nah, ini Pak ya. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan itu Pak. Dari Pak Anang Arifin Pak. Ya. Kasus ayam geprek Ruben Onsu Pak, ayam Bensu yang kalah dalam gugatan dengan ayam geprek Beni Sugiono. Nah, karena bisa terjadi seperti itu, apa kasus sama dengan yang cap kaki 3 tersebut? Mohon penjelasan Pak. Kalau cap kaki 3 itu kan dulu dia kongsi, kemudian pecah kongsi ribut. Nah, setahu saya kalau yang Bensu ini agak mirip-mirip. Jadi sebenarnya yang rentan itu, oh iya tadi satu lagi ya, apakah bisa dimiliki haki pada dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, prinsipnya dia bisa dimiliki lebih dari satu orang, haki itu apapun bentuknya, cipta, merek, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam kasus umumnya sengketa haki itu
variannya terjadi. Yang pertama adalah ketika kongsi, kemudian dia pecah kongsi. Ketika pecah kongsi, ribut, tarik-tarikan kepemilikan. Itu biasanya kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua sering terjadi adalah ada orang yang rajin mendaftarkan merek atau mendaftarkan haki. Kemudian ketika ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan, kan kebentur, ini udah ada yang daftar lah ternyata. Nah akhirnya dia tetap berjalan, tidak didaftarkan, sehingga si pemilik yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu, dia menuntut. Karena kan sebenarnya dia menjawabnya itu, bukan menjawabnya ya, dia mendaftarkannya sebenarnya dia itikat buruk. Dia ingin nge-tag semuanya, nanti ketika ada orang yang mau pakai atau yang mirip-mirip dihantam sama dia. Nah, itu menjadi kelemahan hukum. Kenapa? Karena hukum melindungi siapa pendaftarnya, siapa yang sah memiliki sertifikatnya. Sehingga isu itu menurut saya tidak akan pernah bisa selesai sampai kapanpun. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, parameternya banyak. Ada parameter misalnya penggunaannya udah berapa tahun, ada survei di masyarakat ketika kita bicara bensu, image-nya ke apa atau siapa. Nah ini parameternya banyak, tapi di Indonesia kita tidak mengenal sistem itu. Sehingga pendaftaran menjadi mutlak. Nah ini ada Pak Nur yang menambahkan lagi yang konvensional dengan syariah belum dijawab. Yang konvensional dengan syariah ini saya agak kurang paham nih Pak, kalau bisa dijelaskan lagi agar bisa saya pahami pertanyaannya. Saya pikir itu ya, Pak Rahmat ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ada yang belum terjawab nggak? Kalau yang bensu, Pak, itu kasusnya sama, Pak, seperti cap kaki 3 ya? Ya, ada mirip-mirip, Pak. Jadi masalah kepemilikan yang pecah kayak gitu. Tapi saya jujur belum baca putusannya ya, Pak, karena validitasnya kan dalam putusan bukan pada berita, Pak. Kadang-kadang berita isinya apa, judulnya apa. Oke, terima kasih Pak Bambang. Baik sahabat-sahabat, dari paparan dua narasumber yang luar biasa tadi, dan dari diskusi ya para partisipan, sahabat forum, kita coba list beberapa poin penting yang dapat kita jadikan catatan hasil forum ini. Di antaranya pertama tadi Pak Dr. Bambang sudah memaparkan urgensi ya terkait hak atas kekayaan intelektual ataupun haki, dan di dalamnya jenis-jenisnya banyak ya, ada yang terkait tentang hak cipta, merek ya, merek dagang segala macam, terus ada paten, ada desain industri, ada desain tentang tata letak dan segala macamnya. Dan itu juga sangat variatif dan yang harus dipahami dalam konteks perlindungan hak itu tidak ada yang saklek ya, tidak ada yang memang yang seperti tadi kata Pak Bambang ya, apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Nah ini nggak seperti itu ya, artinya masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang lebih penting bagi kita kalau ingin mengurus terkait hak cipta, merek, paten ya, dan yang lainnya ya bisa langsung kita daftarkan ke Badan Haki ataupun bisa kita konsultasikan ataupun kita bisa mendownload terlebih dahulu platform Hello ya. Nanti di situ ada ruang diskusi, ada ruang interaksi, kita bisa tanya jawab. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, pembicara kedua kita tadi oleh Pak Pujo memaparkan bagaimana aspek legalitas ya bagi usaha, bagi UMKM ya. Jadi bagaimana Pak Pujo sudah menjelaskan teknik bagaimana
pendaftaran izin usaha itu di OSS ya, Online System Submission. Dan kesimpulannya itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan oleh pendamping usaha, siapapun bisa lakukan dan sangat mudah ya, sangat gampang. Dan apabila ada kesulitan, kita bisa dibantu oleh konsultan ataupun oleh pendamping kita ya, pendamping usaha kita di daerah kita masing-masing. Tapi yang poin pentingnya adalah semua bisa dilakukan by online ya, dengan mengakses tadi oss.go.id. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin di akhir saya minta satu kalimat mungkin sebagai penutup dan pesan dari narasumber untuk masyarakat Indonesia nih. Nah, yang pertama dari Pak Bambang dulu Pak, untuk masyarakat Indonesia terkait masalah urgensi haki ini. Satu kalimat aja Pak sebagai penutup. Nanti dilanjutkan oleh Pak Pujo. Silakan Pak. Baik, satu kalimat berarti bravo gitu ya Pak. Iya. Semangat selalu Pak ya. Semangat selalu. Udah Pak, dari saya itu aja Pak. Selanjutnya untuk Pak Pujo Basuki, silakan Pak satu kalimat untuk membangkitkan semangat untuk kita bisa ngurus izin usaha sendiri. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pesan saya, urus izin usaha itu mudah, murah, dan cepat. Jangan dianggap sulit lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pujo. Selanjutnya, mohon sebelum menutup acara hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Satu, kami informasikan saat ini forum kita telah tayang secara live streaming di YouTube dengan channel Pinbook Media. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang ataupun belum berkesempatan untuk masuk di Zoom hari ini, bisa menyaksikan di YouTube streaming dengan channel Pinbook Media. 2, jadilah bagian dari peserta forum prioritas kami dengan tergabung dalam WA Group SMBF Pinbook atau follow Instagram di @indopinbook atau Facebook di @indopinbook atau subscribe channel YouTube kami Pinbook Media. SMBF akan hadir kembali pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dengan tema dan topik menarik lainnya. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir berkarya dan menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pinbook berbakti. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk sahabat forum sekalian, terima kasih untuk peserta on air yang ada di YouTube, terima kasih untuk penyelenggara Pinbook dan KNKS. Sahabat yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara forum SMBF sesi 9 pada hari ini. Selanjutnya, sahabat forum disilakan untuk ramah tamah dan bersilaturahmi beberapa saat setelah acara ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.